Halo guys, welcome back to my channel di channel Anes Ansori. Kali ini kita akan membahas tentang bisnis. Ya, sebenarnya sudah lama sekali ya bisnis ini berjalan, naik turun dan sampai akhirnya pada klimaks dari sebuah bisnis yang harus banyak sekali pelaku-pelaku bisnis ini mulai tutup ya guys ya. Nah, ini dia bisnis pulsa atau counter pulsa ya guys ya. Salah satu bisnis yang saya punya, yang awalnya saya mempunyai 3 counter ya di sini untuk penjualan pulsa dan 1 buah counter untuk penjualan aksesorisnya juga ya, dan spare partnya di situ ya. Ada baterai, ada casing, ada spare part handphone Cina, handphone Nokia dan sebagainya ya. Nah, saya memulai bisnis di bidang counter ini atau penjualan pulsa dan aksesoris dan spare part handphone ini sejak tahun 2009-an ya guys ya. Jadi sampai sekarang masih ada satu saja yang masih bertahan di bisnis counter ini atau penjualan pulsa ini. Yang 2 lainnya sudah tutup ya guys ya. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin di bisnis counter atau penjualan pulsa ini masih bisa dipertahankan? Sebenarnya jawabannya 50-50 ya guys ya, atau kemungkinannya ya 60-40, dan 40% itu kemungkinan bisa ya guys, asalkan kita mampu mengikuti perkembangan atau terutama di dunia teknologinya ya guys ya. Nah, kita flashback ke belakang dari keruntuhan kejayaan di bisnis penjualan pulsa ini ya. Ini tak lepas dari kemajuan teknologi juga, terutama pada bisnis aksesoris handphone dan spare partnya ya. Pada waktu dulu zamannya zaman HP Cina ya. Jadi banyak sekali tipenya, juga Nokia banyak sekali tipenya, Sony Ericsson juga banyak sekali tipenya. Pada waktu itu saya banyak sekali stok ya untuk merek-merek tersebut di aksesorisnya ya, terutama di casing, di baterai, dan di spare part ya. Itu banyak mengeluarkan modal yang cukup banyak, cukup besar sekali pada saat itu. Kemudian datang era yang namanya Android ya. Pada waktu itu sedikit demi sedikit bisnis ini mulai menurun secara omsetnya ya guys ya. Dan dampaknya bisa saya rasakan sendiri pada waktu itu di bisnis, khususnya di bisnis aksesoris dan spare part ini ya. Dan sampai sekarang di 2 counter saya tersebut yang menyediakan penjualan pulsa, aksesoris dan spare part itu mulai tutup ya guys ya, karena imbas dari Android tentunya ya, sistem Android atau yang sekarang marak ya. Jadi semua tersingkirkan ya, khususnya HP-HP Cina dan Nokia, dan juga Sony Ericsson dan teman-temannya ya, yang disebut sebagai sekarang HP jadul ya guys ya. Seperti itu. Itulah bisnis seperti inilah guys ya. Ada banyak sekali barang-barang saya di situ yang menjadi rongsok sekarang ya, seperti itu. Nah, seperti ini dia guys. Seperti barang-barang seperti ini casing-casing Cina ya dan Nokia, ada banyak lagi. Ada beberapa dus ya, ada mungkin sekitar 15-an dus ya. Banyak sekali sebenarnya, apalagi spare part, baterai yang kembung ya kan. Stok-stok saya yang dulu itu menjadi imbas dan tidak terjual ya, terpaksa dibuang gitu ya guys ya. Dan juga menjadi akhir kedua counter saya tersebut ditutup ya guys ya. Oke, masalah kemungkinan berlanjut atau tidaknya di dunia penjualan pulsa ini, saya bilang tadi 40% ya guys ya. Dan 1 counter saya masih bertahan di sini untuk penjualan pulsanya saja, dan beberapa sedikit aksesoris yang mungkin ada ya kan, dan itu pun tidak komplit ya guys ya.
kita harus menyikapi pengalaman-pengalaman kita dulu yang banyak stok dan mubazir ya kan ya, dan tidak terjual menjadi bangkai di situ dan merugikan juga. Apalagi sekarang handphone sekarang itu banyak keluaran tipe-tipe barunya ya guys ya. Jadi saya sekarang tidak menjual spare part lagi, hanya menjual pulsa, data, dan aksesoris yang umum digunakan saat ini, yang biasanya yang fast selling ya. Jadi yang penjualan cepat saja ya guys, semacam travel charger ya kan, kabel data, headset, dan barang sejenisnya yang biasa masih bisa dipergunakan untuk saat ini ya guys ya. Nah, pengalaman saya berusaha untuk mempertahankan satu bisnis saya ini ya, bisnis penjualan pulsa ini dan aksesoris yang terbatas ini di bidang digital lainnya ya guys ya, semacam kayak penjualan Dana, OVO, Gojek, GoPay, dan sebagainya seperti ini ya, token atau listrik gitu ya, dan pengisian e-money dan lain sebagainya ya. Nah, kita harus lebih improve di bisnis ini jika kalian ingin survive di bisnis penjualan pulsa atau penjualan e-money digital lainnya ya guys ya. Itu yang saya lakukan hari ini sehingga masih bisa bertahan satu counter ya yang ini ya. Dan kemudian agar bisa survive di bisnis ini, kita juga harus bisa menggali informasi-informasi yang lainnya untuk di dunia bisnis digital ini ya. Ya, untuk pengembangan selanjutnya kalian bisa juga ya kan untuk menerima jasa penjualan tiket ya guys ya. Itu juga sangat lumayan sekali ya keuntungannya ya, seperti tiket pesawat atau kereta api. Nah, itu beberapa yang bisa kita lakukan untuk bisa survive di bisnis ini ya guys ya. Dan saya rasa keuntungannya juga dari banyak sisi ya di situ ya, dari banyak komponen-komponen atau variabel-variabel yang kita bisa jual secara digital itu ya. Bukan hanya penjualan pulsa, bukan hanya penjualan data, tapi juga kita ada keuntungan dari penjualan-penjualan lainnya seperti penjualan dari e-money ya, semacam Dana, OVO, Gojek, ShopeePay, dan lain sebagainya. Apalagi ditambah variabel-variabel lain yang bisa kita jual semacam tiket pesawat atau tiket kereta api. Nah, itu dia guys beberapa tips supaya kita survive di bisnis penjualan pulsa atau di bisnis digital ya. Atau saya pribadi sekarang menyebutnya di bisnis digital ya. Nah, bagi kalian yang merasakan hal yang sama, pengalaman kalian di dunia bisnis seperti ini, silakan tulis komentar pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih jika kalian sudah mensubscribe channel ini dan like-nya. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak, tentu bisnis yang lancar ya guys ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya video-video yang bermanfaat buat kalian dari channel Anes Ansori ini.